Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibnu. Nah, seperti biasa tiap pagi kita akan membacakan isu monitoring kali ini untuk hari Kamis 28 Agustus 2025. 24 jam kemarin memang banyak pertemuan-pertemuan politik ya. Nasdem bertemu PKS, Golkar ketemu Presiden Prabowo, lalu di Jawa Barat juga yang viral video KDM saat hadir di Muswilnya PKS Jawa Barat. Nah, kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama, Golkar komit dukung Prabowo dan perkuat koalisi ke depan. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu 27 Agustus kemarin. Pertemuan berlangsung sekitar 3 jam membahas arah penguatan koalisi. Ya, Bahlil juga menegaskan komitmen Golkar untuk mendukung realisasi program strategis Presiden Prabowo. Ya, 3 jam loh, ya, lama itu. Selanjutnya Golkar tegaskan Prabowo dukung penuh kepemimpinan Bahlil. Nah, ini mungkin yang dicari oleh oleh Bahlil ya, bahwa isu-isu akan ada pergantian Munaslup segala macam itu langsung dijawab oleh kubu Bahlil. Nah, agak miring tadi. Oke, jadi Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Golkar. Menurut Doli, ya, salah satu pimpinan Golkar ya, Ahmad Doli Kurnia, Prabowo menilai Golkar berperan penting untuk kepentingan rakyat maupun sebagai bagian koalisi pendukung pemerintah. Doli menegaskan pemerintah justru merasa nyaman dengan kebersamaan partai koalisi untuk mensukseskan program Asta Cita Presiden Prabowo. Henry Satrio, Dasko jadi loyalis tegak lurus dan penyambung Prabowo ke publik. Ya, analis politik Henry Satrio sekaligus foundernya Kedai Kopi menilai ya, wakil ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad ya berperan penting sebagai sosok kunci Presiden Prabowo Subianto dalam meredam isu publik dan mempercepat solusi kebijakan. Menurutnya loyalitas tegak lurus Dasko kepada Prabowo ini sudah ada sejak era 90-an. Ya, membuatnya dipercaya menerjemahkan visi Prabowo Subianto. Contoh terbaru adalah penjelasan Dasko soal tunjangan rumah anggota DPR yang menenangkan ya keresahan publik. Ya, Hensa menyebut Dasko sebagai good messenger Prabowo, mirip Harmoko di era Soeharto, karena dianggap netral, tanpa agenda pribadi, sehingga bisa diterima berbagai pihak termasuk Megawati pasca rekonsiliasi. Perannya memperlancar komunikasi eksekutif legislatif. Yang terbaru memang Dasko langsung meredam ya bahwa tunjangan yang 50 juta sebulan itu dia hanya sampai Oktober ya. Kita lihat saja nanti. Selanjutnya, Nasdem PKS bahas desain pemilu 2029. Nasdem dan PKS menggelar pertemuan membahas isu strategis. Pertemuan ini dilangsungkan di markas Nasdem di Gondang Dia ya. PKS datang ke gedungnya Nasdem tuh yang tinggi sekali ya. 27 lantai ya kalau tidak salah. Ya, pertemuan ini menjawab soal peluang menghidupkan kembali koalisi perubahan ya. Saan mengatakan topik ini belum menjadi pembahasan mendalam ya. Pertemuan ini menegaskan komitmen kedua partai untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Itu tadi dari sisinya Nasdem. Nah, ini dari sisinya PKS ya. PKS Nasdem bahas isu strategis. Presiden PKS Al-Muzamil Yusuf menegaskan pembahasan Pilpres 2029 masih terlalu dini. Ya, hal ini disampaikan usai memperkenalkan pengurus PKS kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower. Dalam pertemuan tersebut, kedua partai menekankan pentingnya mendalami isu strategis yang bermanfaat bagi bangsa, termasuk sistem pemilu yang lebih efisien. Jadi Nasdem ini memang dia menolak pemisahan pemilu pusat dan daerah. Kalau PKS kita belum tahu sikapnya, cuman kalau dari saya tangkap ya, sepertinya PKS juga masih galau. Ya, kalau ada pemisahan apakah menguntungkan internal mereka atau tidak. Kalau dari Presiden Prabowo sendiri jelas menolak ya. Partai pemenang mah pengennya bareng. Jadi nggak ada kerugian nanti, nggak ada hukuman elektoral ya. Electoral punishment-nya itu nggak ada.
Ya, KSPSI instruksikan anggotanya tak ikut demo 28 Agustus. Ketua Umum KSPSI Jumur Hidayat meminta 3 juta anggota dan keluarga besar KSPSI di seluruh Indonesia tidak ikut serta dalam aksi demonstrasi buruh pada Kamis 28 Agustus di DPR dan Istana Presiden. Aksi ini diprakarsai Partai Buruh dan KSPI di bawah Said Iqbal. Ya, Jumhur menegaskan pihaknya lebih memilih jalur dialog dengan pemerintah, DPR, dan pengusaha. Selanjutnya, Golkar buka peluang Setia Novanto kembali aktif usai bebas bersyarat. Ya, Partai Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ya Ahmad Doli Kurnia menegaskan tidak ada larangan bagi Setnov menjabat jika bersedia dan dianggap perlu. Namun mengingat posisinya sebagai mantan Ketua Umum, ia dinilai lebih cocok masuk dalam jajaran dewan ketimbang jajaran dewan ya ketimbang atau daripada menjadi struktur di bawahnya Ketua Umum Bahlil, dirasa tidak pas. Oke. Selanjutnya ya, Perpres AI Artificial Intelligence segera terbit, atur roadmap dan etika penggunaan. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi, dulu kan Kominfo ya, jadi masih agak-agak gelibet gitu ya. Menteri Komdigi Mutia Hafid mengungkapkan izin prakarsa rancangan AI telah dikirim ke Kementerian Sekretariat Negara. Ia berharap aturan tersebut segera diterbitkan untuk menjadi payung hukum pembangunan AI di Indonesia. AI itu yang bingung nggak cuma Indonesia, seluruh negara bingung ya. Korporasi juga pada bingung. Selanjutnya, Bupati Sudewo tolak mundur meski didemo warga. Bupati Pati Sudewo masih menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya meski didesak oleh warga. Meskipun ya Sudewo sudah membatalkan kenaikan pajak 250%, tapi warga sudah kadung demo dan meminta Sudewo mundur. Karena Sudewo udah, kalau kata orang Jawa itu petentang-petenteng nantangin warga, suruh datang 5.000, 50.000 lah. Jadi warga udah kesel aja. Yuk kita masuk ke berita DPR RI. DPR libatkan LMKN aksi dan visi dalam tim rumus revisi UU Hak Cipta. Komisi 13 DPR meminta Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN aksi dan visi mengirimkan 3 perwakilan untuk masuk ke tim perumus revisi UU Hak Cipta ya. Semoga segera diselesaikan. Kedai Kopi itu punya survei tentang royalti lagu ya, silahkan cek di websitenya kami ya. Direct licensing kita dukung karena memang didukung publik gitu. Puan dukung kebijakan LPG 3 kilo pakai NIK ya. Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana pembelian LPG 3 kilo bersubsidi dengan NIK. Ia mendukung langkah tersebut yang sudah disampaikan Bahlil sebelumnya. Puan menekankan pentingnya sosialisasi masif ke depannya. Berita DPD RI ya, DPD minta dapat kewenangan awasi Raperda dan Perda. Ketua Kelompok DPD di MPR, Dedi Iskandar Batubara mendorong penguatan peran DPD RI dengan memberi kewenangan pengawasi kebijakan pemerintah daerah, khususnya melalui pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda. Selanjutnya di isu ekonomi, Danantara dan GEM ya, tekan kerjasama 23,3 triliun ya, bangun fasilitas HPAL. Danantara GEM ini perusahaan asal China untuk pembangunan fasilitas peleburan high pressure acid leasing ya, proyeknya senilai 1,4 miliar dolar atau 23 triliun. Wih, mantap. Selanjutnya mulai 2026 gas LPG wajib pakai KTP kalau mau beli. Ini sebenarnya kemarin juga 2025 juga mau diaktifin gitu, tapi susah ya. Ya, ini dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan 2026 beli gas LPG pakai NIK. Selanjutnya e-wallet geser kartu debit dan kredit, transaksi tumbuh 88%. Dompet digital atau e-wallet terus menunjukkan pertumbuhan pesat dan mulai menggeser peran kartu debit maupun kartu kredit. Iya, pakainya mudah kok soalnya. Oke. Selanjutnya pemerintah beri masa tenggang 2 tahun aturan label gula, garam, dan lemak. Pemerintah Indonesia memberikan masa transisi 2 tahun bagi industri makanan dan minuman untuk memenuhi aturan pelabelan gula tinggi, tingginya gula, garam, dan lemak. Oke. Sosial, otak pembunuhan Kacap Bank BRI ya, Dwi Hartono ternyata pernah terjerat kasus pemalsuan ijazah ya. Jadi Dwi Hartono ini pernah ngaku dia sebagai pemalsuan ijazah SMA paket C 2012 ya. Saat itu Dwi memalsukan ijazah 4 calon mahasiswa, gila ya, agar diterima di Fakultas Kedokteran Unisula Semarang
Ya, wow. Termasuk mengubah jurusan IPS menjadi IPA. Wah, ini sakti juga ya. Ya. Oknum guru SMP N13 Bekasi jadi tersangka kasus pencabulan siswi ya. Inisialnya JP, kita sebut saja Joko Priyatno. Oke. Ini viral ya di media sosial. Jadi korbannya nggak cuma 1, 2, bahkan banyak yang sudah jadi alumni yang menjadi korban ya. Jadi alumni-alumni yang pernah ditoel-toel oleh Joko ini juga mulai pada speak up ya gitu. Selanjutnya berita internasional, Kemenlu RI minta klarifikasi ya Timor Leste soal penembakan WNI di perbatasan NTT Timor. Wah, ini memang agak ngeri nih kemarin ya. Selanjutnya, Iran ancam balas Australia usai dubesnya diusir terkait serangan antisemit. Iran mengecam keras keputusan Australia yang mengusir duta besarnya Ahmad Sadehi dan 3 pejabat lainnya dengan tuduhan Teheran mendalangi serangan antisemit di Melbourne dan Sydney. Lalu yang trending media sosial, yang pertama demo buruh ya, kemarin masih viral, mereka mulai memviralkan agar hari ini itu yang datang itu banyak. Lalu yang viral kedua itu soal video saat Deddy Mulyadi menghadiri musyawarah wilayahnya PKS Jawa Barat ya. Di situ Deddy Mulyadi bilang ya, boleh dong kalau dicariin mungkin dia bisa dapat istri di PKS, dia bilang begitu. Jadi konteksnya adalah di situ ada Aher ya kalau nggak salah, Ahmad Heriawan, terus bilang bahwa dulu di zaman Gubernur Aher ya, itu Bu Neti yang merupakan istrinya Kang Aher itu sangat aktif di Posyandu, ya PKK lah kira-kira kayak gitu. Lalu KDM bilang, tapi mohon maaf kalau sekarang belum ada ketua PKK karena kan beliau duda ya, jadi tidak ada pendampingnya, tidak ada istri. Lalu berseloroh, entah itu serius atau bagaimana ya. Ya siapa tahu di PKS ini bisa dapat ya. Jadi ini maknanya bisa lain ya, bisa makna memperhalus hubungan antara PKS dan KDM yang selama ini PKS dianggap selalu berhadapan dengan KDM, terutama karena dianggap secara ada banyak pertentangan yang dianggap oleh warga, oleh netizen maupun oleh warga Jawa Barat ya. Apalagi kemarin ini kan rame KDM menghapus bantuan untuk pesantren ya, dengan alasan kemarin ada puluhan miliar yang ternyata hanya ke beberapa orang saja. Jadi hal-hal semacam ini itu karena isunya masuk ke isu agama ya, dianggap yang bisa merepresentasikan berlawanan dengan KDM di Jawa Barat itu ya PKS. Tetapi juga PKS tidak mau juga dibentur-benturkan, saya pikir, karena posisi mereka sekarang juga berkoalisi dengan Gerindra, dan KDM juga ini orangnya Prabowo lah, katakanlah seperti itu, sebagai Gerindra di Jawa Barat, dan KDM juga berhasil merepresentasikan bahwa dia ibarat kata ya orang Gerindra di Jawa Barat. Dan dalam beberapa kali kesempatan KDM memperlihatkan kedekatannya dengan Prabowo ya, seperti itu. Jadi baik PKS maupun KDM ini menjaga hubungan masing-masing ya. Entah nanti apakah waktu pilkada mereka berdampingan atau kembali berlawanan ya kita tidak tahu. Tetapi kita lihat KDM berusaha untuk menjaga hubungan baik itu, tidak mau menambah musuh ya. PKS juga mungkin untuk sekarang masih slowing down ya, mereka butuh recovery karena sudah di Jawa Barat khususnya kalah pilkadanya juga telak, kalah pemilu legislatifnya juga untuk pertama kalinya itu kalah, turun ya. Jadi Jawa Barat PKS ini DPR RI-nya turun dari 13 menjadi 12. Jadi baik KDM maupun PKS ini menjaga hubungan dulu, entah nanti kedepannya seperti apa. Oke, mungkin itu ya yang bisa kita share ya. Silahkan tuh komen-komen aja kalau ada usul bahas ini dong bang, bahas itu dong bang. Nah, nanti kita coba usahakan untuk bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.